Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamila Alkansa. Sungguh layu si panah Melayu, berbangsa Cina, India, malu, satu negara dianggap tamu tapi tak malu budayanya diaku. Bukit Bah Garut merupakan salah satu ruang terbuka hijau milik pemerintah Kota Bandung. Letaknya ada di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Nah, baru-baru ini geger berita kekonyolan warga negara Malaysia yang bernama Aras bin Abdullah dan Amar yang syuting atau membuat video hoaks tentang hilangnya teman mereka yang bernama Eika di hutan Bah Garut. Kenapa dibilang konyol? Pasalnya, dalam konten tersebut, konten kreator asal Malaysia ini membuat narasi bahwa seorang temannya hilang di hutan Bandung. Nah, kabar itu cukup menghebohkan dan viral di media sosial. Namun, setelah ditelusuri, kabar itu dipastikan tidak benar. Marilah kita tonton cuplikan video yang memalukan dari konten kreator Malaysia tersebut. So yang menarik kali ini, kita akan kolaborasi dengan paranormal kita yang pertama. Ini pun kita juga. Siapa orang dia? Siapa orang dia? Malam ni, iaitu kita akan panggil Aras. Mana Aras? Okey, Aras. Okey, Aras. Okey, ini ada kali pertama. Lalu dengan Loy, dengan Daud, tapi kali ini dengan Aras pula. Okey. So Aras, ini effort juga Aras kat Indonesia ni bersama kita buat para kan. Kenapa pilih Indonesia Aras? Sebab dia punya vibe kot. Dia punya aura kat sini lain. Dekat aura cari benda ni lah. Sebab yang macam kita tahu, Malaysia dengan Indonesia ni dia berbeza daripada segi benda-benda gaib macam ni. Ya. Sebab dekat yang kita tahu, Indonesia memang ramai yang mengamalkan ilmu-ilmu hitam kan, dukun-dukun. Minta maaf cakap tapi memang betul lah. Memang betul. Kita bukan nak comparison, but ini kebiasaan kita tahu. Betul. Kalau yang silap boleh tegur di komen. Malaysia pun ada. Malaysia pun ada juga. Malaysia ada, tapi Amar kena rasa sendiri lah kejap lagi. Dia punya vibe memang lain. Ya, kita masa bijak sini. Kalian memang harus tahu, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mempercayai hal-hal mistis di sekitarnya. Terlebih karena keberadaan adat istiadat dan kebudayaan yang masih cukup kental, yang memberikan pengaruh besar. Bukan saja di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, dan beberapa pulau lainnya masih memegang teguh adat istiadat leluhur. Nah, dengan ragam budaya yang dimiliki Indonesia ini, kalian semaunya membuat sesuatu untuk keuntungan individu kalian sendiri. Konyol kan? Sungguh layu si panah Melayu, berbangsa Cina, India, malu, satu negara dianggap tamu tapi tak malu budayanya diaku. Negara satu tapi tak padu, berbeda bahasa Cina dan Hindu, parlemen gaduh, bertumbuk palu, bahasa British jadi penyatu. Sungguh prihatin si Upin Ipin, wawasan sempit tak banyak main. TikTok @amnashan milik Anmar Nashan menyebarkan informasi soal hilangnya Aika. Namun setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian sektor Panyilekan Polrestabes Bandung, kabar tersebut dipastikan settingan atau rekayasa. Kapolsek Panyilekan Kompol Kurnia mengatakan konten tersebut dibuat oleh dua warga Malaysia bernama Anmar Nashan dan Aras bin Abdullah dengan tujuan untuk menambah pengikut di akun pribadi media sosial TikTok. Dalam keterangannya pada Kamis 6 Februari 2025 malam, Kompol Kurnia mengatakan pihaknya telah mengamankan dan memeriksa keduanya. Setelah pemeriksaan, keduanya kemudian dipulangkan. Kapolsek menjelaskan kabar ini bermula saat Amar dan Aras melakukan siaran langsung bertema mistis atau horor pada Minggu 2 Februari 2025 malam di Embah Garut, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Pada siaran langsung tersebut, keduanya membuat skenario dengan merekayasa seorang TikToker bernama Eika menghilang setelah melakukan aktivitas paranormal di lokasi hutan tersebut. Dia menyebut bahwa kegiatan konten kreator tersebut telah mendapatkan izin dari perangkat kelurahan. Akan tetapi tidak melibatkan unsur dari pihak kepolisian. Selanjutnya konten itu disiarkan di dua akun TikTok milik keduanya, @bernama TV dan @lobak merah sebanyak 9 episode.
Bahkan dari keterangan Amar dan Aras, mereka tidak menyangka konten tersebut akan menjadi perbincangan masyarakat. Selain itu, keduanya juga tidak mengetahui bahwa di negara Indonesia ada undang-undang yang mengatur bahwa melakukan berita hoaks dapat dikenakan sanksi pidana. Hingga pada akhirnya mereka pun meminta maaf telah menyebabkan keresahan di masyarakat. Keduanya juga mengaku konten tersebut hanyalah settingan. Berita tentang hilangnya teman mereka ini menggemparkan warga sekitar dan termasuk jajaran kepolisian setempat. Semua warga dan jajaran kepolisian ikut sibuk mencari orang yang hilang dan ternyata hanya settingan belaka. Apakah perilaku seperti ini tidak dinamakan konyol? Kelakuan warga Melayu Maledes ini memang ada-ada saja. Ada lagi kekonyolannya. Para konten kreator Malaysia ini sudah meminta izin ke pihak kelurahan untuk membuat konten selama 3 hari. Tetapi mereka ini tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib, yaitu aparat kepolisian setempat. Iya sih, memang benar, sudah izin sama Pak Lurah, tetapi belum minta izin sama Pak Polisi. Bagaimana sih Bang? Tanpa mereka sadari, mereka tidak mengetahui dampak dari konten yang dibuat. Sontoloyo kan? Kalian anggap Indonesia ini negara tanpa hukum, yang seenaknya saja main buat video, dan tidak tanggung-tanggung sahabat Kamila. Mereka juga ikut mencari temannya yang hilang. Apa tanggapan sahabat Kamila semua tentang konten kreator warga Malaysia ini? Tulis di kolom komentar ya sahabat Kamila. Kalau saya sih anggap ini sebuah lelucon atau kekonyolan. Mereka wajib diambil tindakan supaya semua pempengaruh menggunakan belum melakukan sesuatu. Sebab mereka pempengaruh esok lusa akan jadi ikutan anak-anak kita semua. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Silmi Karim, menyatakan akan menindak tegas wisatawan asing yang mengganggu ketertiban dan keamanan di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia, jelas Silmi, secara prinsip hanya akan menerima orang asing yang memberi manfaat untuk Indonesia. Prinsip kebijakan yang selektif ini menjadi pegangan bagi petugas imigrasi untuk memberikan izin masuk bagi orang asing yang akan bekerja, berwisata, berinvestasi, maupun kunjungan lainnya sepanjang memberi manfaat untuk Indonesia. Silmi juga mengungkapkan, beberapa wisatawan asing telah dideportasi sejak pekan lalu oleh petugas imigrasi. Dirinya menyatakan bahwa Ditjen Imigrasi konsisten menegakkan aturan dengan cara yang santun dan mengedepankan prinsip humanis. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan citra kurang baik Indonesia di mata warga negara asing. Kau punya tu biarlah dalam negara kita ni saja yang tahu kau tu. Jangan bawa pergi ke negara orang. Rupanya kontennya. Bukan hilang pun. Serius tu, memalukan tu. Faham buat konten cari duit. Tapi jangan susahkan orang, jangan tipu orang. Kau ingat benda orang hilang ni lawak? Kau ingat boleh buat main-main dia? Yang tak tahan tu siap sembahyang hajat ni. Apa kesial ni kau ni? Inilah tanggapan dari warga Malaysia sendiri untuk para konten kreator Arash dan Amar yang bertingkah konyol yang memalukan negaranya sendiri. Setelah ditelusuri dan olah TKP oleh pihak berwajib, yang ternyata berita ini adalah hoax. Para konten kreator ini membuat konten settingan, membuat sibuk warga setempat, pihak aparat berwajib demi followers, cuan, dan demi keuntungan sendiri dengan memanfaatkan kultur atau kebudayaan yang ada di Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video Kamila Alkansa dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Oh ya sahabat Kamila, ikut belajar YouTube di kelas Zona Tutorial yuk. Kita akan dibimbing step by step. Linknya aku letakkan di deskripsi video ini. Terima kasih juga untuk channel Demi Indonesia Raya. Jangan lupa subscribe channelnya ya sahabat Kamila. Yang belum tahu channelnya bisa kunjungi channel Demi Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.